Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Akadun dalam sesi program metodologi penelitian nutrisi. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang hipotesis. Pertama, apa sih arti makna hipotesis? Secara etimologi asal-usul dari katanya, hipotesis itu berasal dari kata hipo dan tesis. Hipo artinya belum, sedangkan tesis artinya dalil. Jadi hipotesis itu belum dalil atau masih calon dalil. Masih calon, jadi mungkin dapat menjadi dalil, mungkin tidak. Untuk menjadi dalil harus didukung oleh data. Dengan kata lain, harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian. Jika terbukti didukung oleh data, harus dibuktikan secara empiris melalui penelitian, maka hipotesis itu menjadi dalil atau prinsip atau hukum. Jika tidak didukung oleh data, maka tidak terbukti dan tidak benar yang dihipotesiskan, yang diduga seperti itu. Suatu dugaan yang khusus itu jika diangkat untuk dibuktikan dengan melakukan penelitian, maka dugaan khusus itu berubah kedudukannya menjadi hipotesis. Jadi kita bicara tentang hipotesis itu berkaitan dengan penelitian. Hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara yang masih harus dibuktikan. Tetapi hipotesis dalam penelitian ilmiah tidak diartikan sekedar dugaan atau dugaan sementara saja. Akan tetapi lebih khusus lagi dengan tambahan keterangan-keterangan. Dalam bahasa Inggris kita kenal istilah assumption, prediction, forecasting, debate, conjecture, hipotesis. Yang dapat diterjemahkan dengan kata dugaan, ramalan, perkiraan, taruhan, terkaan, dan hipotesis. Kata dugaan itu mengandung arti yang umum sifatnya, sedangkan ramalan, perakiraan, taruhan, terkaan, dan hipotesis adalah dugaan yang khusus atau spesifik, artinya bertalian dengan atau mengenai dugaan tertentu. Ramalan adalah menggambarkan atau memproyeksi apa yang akan terjadi di masa depan. Perakiraan adalah mencoba untuk menunjukkan kondisi cuaca atau penjualan yang akan datang. Ini termasuk ramalan, akan tetapi juga termasuk dugaan. Taruhan adalah mencoba untuk memastikan bahwa apa yang dipilihnya itu nanti akan terbukti benar menurut pikirannya. Ini dugaan. Terkaan hampir sama dengan permainan atau judi. Misalnya saya menerka di Ujang punya uang Rp1.000. Ini terkaan yang juga termasuk dugaan. Hipotesis itu harus diuji. Misalnya kita mengetahui bahwa dari analisis diketahui atau dari teori ya, dari analisis yang tadi dikembangkan dari teori yang ada itu diketahui ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Katakanlah hubungan tersebut dengan angka koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,80. Hubungan sebesar itu diperoleh dari perhitungan dengan rumus tertentu, yang datanya katakanlah diperoleh dari 40 orang yang disampel. Padahal populasinya sebanyak 4.000 orang. Yang tidak mungkin sebanyak itu teliti karena keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu. Pernyataannya ialah apakah hubungan yang koefisiennya sebesar 0,80 dari sampel sebanyak 60 orang itu berlaku bagi populasi yang sebanyak 4.000 orang itu. Disinilah muncul kata hipotesis. Dari sampel diuji untuk dinyatakan berlaku atau tidak bagi populasinya. Sebagai dalil yang berlaku umum bagi populasi. Jadi, kalau kita bicara tentang hipotesis, tentu ada sampel dan populasi. Jika setelah diuji ternyata berlaku untuk populasinya, maka hipotesis itu menjadi dalil. Artinya berlaku umum. Kata hipotesis dapat diartikan diduga berlaku untuk umum. Meskipun penelitiannya hanya sebagian atau hanya pada sampel dan populasinya saja.
Apa kaitannya sekarang antara masalah dengan hipotesis? Hipotesis diartikan pula sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang ditanyakan dalam penelitian. Setiap penelitian yang baik memang harus didasarkan pada masalah. Bukan menang ya. Memang ya, langsung diganti aja ini memang ya. Memang ini. Oh, memang itu ya, jadi memang harus didasarkan suatu masalah. Masalah yang ditanyakan memang dapat dijawab dengan hipotesis, tetapi tidak setiap masalah penelitian harus dijawab dengan hipotesis, tapi harus mencantumkan atau harus mengajukan hipotesis. Keilmiahan suatu penelitian tidak tergantung pada menggunakan hipotesis atau tidak. Penelitian yang metode yang exploratory, historical, dan deskriptif tidak harus menggunakan hipotesis, tapi dapat menggunakannya. Studi kasus tidak menggunakan hipotesis, tapi cenderung menghasilkan hipotesis. Penelitian eksperimen, korelasional, dan explanatory seharusnya menggunakan hipotesis. Ya. Jadi seharusnya menggunakan hipotesis. Jadi kalau penelitiannya itu terutama penelitian kuantitatif ya, apakah eksperimen, korelasional, explanatory itu biasanya menggunakan hipotesis. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan atau penelitian kualitatif dengan paradigma positivisme. Meskipun dalam batas-batas tertentu tergantung masalah dan teori yang digunakannya. Pada penelitian kualitatif tidak merumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat menemukan hipotesis. Selanjutnya, hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jika menggunakan hipotesis, hal itu lebih baik karena hipotesis itu mengarahkan penelitiannya dan dapat menghasilkan dalil berupa kebenaran yang berlaku umum atau objektif. Bagaimana kedudukan hipotesis? Nah, ini perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam tinjauan pustaka. Penelitian setelah meneliti mengungkapkan landasan teori dan kerangka berpikir, tetapi perlu diketahui bahwa setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi kalau perumusan masalah kalimat tanya ya, lalu dijawab dengan hipotesis. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap perumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data. Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dibuat, selanjutnya disusun hipotesis. Jika kerangka berpikirnya berbunyi guru kompeten akan memiliki dampak terhadap hasil belajar, maka hipotesisnya berbunyi jika guru kompeten maka hasil belajar tinggi. Bila kerangka berpikir bunyi karena lembaga pendidikan A menggunakan teknologi pembelajaran tinggi, maka kualitas hasil belajar akan tinggi bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan B yang teknologi pembelajaran rendah, maka hipotesis terdapat perbedaan kualitas belajar yang signifikan antara lembaga pendidikan A dan B atau hasil belajar lembaga pendidikan A dengan lebih tinggi dibandingkan lembaga pendidikan B. Kriteria hipotesis yang baik. Hipotesis itu menyebut adanya relationship atau hubungan antara variabel-variabel, mengandung implikasi yang jelas untuk diuji gunanya tentang kaitan antara variabel-variabel itu. Suatu hipotesis yang tidak memenuhi salah satu kriteria dari yang disebut tadi, ada kaitannya, mengandung implikasi yang dapat diuji gitu ya, oleh kalinya dikatakan bukan hipotesis dalam arti ilmiah. Nah, apa kaitannya hipotesis dengan proposisi? Preposisi ya. Suatu pernyataan, dugaan, suatu proposisi sementara mengenai hubungan atau kaitan antara dua atau lebih fenomena atau variabel. Kralinger membedakan antara hipotesis umum, general hipotesis, dengan hipotesis khusus, spesifik khusus. Hipotesis umum itu tidak dapat diukur. Supaya dapat diukur harus menjadi hipotesis khusus. Artinya, variabel-variabelnya harus spesifik, khas, dan dapat diukur spesifik and measurable.
Hipotesis umum itu abstrak dan tidak dapat diukur, oleh sebab itu tidak dapat diuji. Proposisi, nah menurut Hellinger itu disebut hipotesis umum oleh, nah ini disebut dengan proposisi, jadi proposisi. Yang disebut dengan proposisi ialah pernyataan mengenai kaitan antara dua atau lebih konsep. Konsep dalam proposisi itu abstrak, tidak real, dan segala yang abstrak itu tidak dapat diukur, dan oleh sebab itu juga tidak dapat diuji. Supaya dapat diukur, maka yang terdapat dalam dunia abstrak itu diturunkan ke dalam dunia empiris dalam bentuk variabel atau variabel-variabel. Penurunan atau devariasi dari dunia abstrak ke dunia empiris ini disebut dengan operasionalisasi, atau lengkapnya operasionalisasi variabel. Proposisi dengan empirik gimana? Misalnya suatu proposisi ada kaitan hubungan antara ekonomi dan komunikasi. Ekonomi adalah suatu konsep yang abstrak, demikian juga komunikasi. Kita melihat orang membeli dan menjual, mengirim barang, memproduksi tersebut, ekonomi itu sangat luas. Demikian juga komunikasi. Berbicara, kirim SMS, nonton televisi, mengunjungi dan sebagainya. Komunikasi juga sangat luas, jadi abstrak. Maka untuk mengukur apakah ada kaitan antara ekonomi dan komunikasi, diambil saja yang spesifik dari komunikasi. Misalnya untuk konsep ekonomi diambil volume penjualan. Untuk komunikasi diambil biaya telepon. Ukuran samanya diambil 3 perusahaan, volume penjualan dapat diukur dengan biaya telepon. Mana yang akan diambil sebagai variabel yang spesifik tergantung pada peneliti. Manakah yang secara logis ada kaitannya. Nah, ini bagaimana proposisi dengan variabel. Ya, jadi ada proposisi itu hubungan antara konsep A dan konsep B, lalu dipersonalkan menjadi hipotesis hubungan antara variabel X dengan Y gitu ya. Nah, ini bisa dikonfirmasikan, bisa juga dapat diukur itu X ini. Jadi pada dasarnya itu dari konsep itu diturunkan menjadi suatu variabel yang dicontohkan bagaimana ekonomi dengan komunikasi tadi. Proposisi itu dikatakan ada di tingkat atas yang abstrak, kemudian diturunkan hanya ke dalam variabel yang konkret. Jika konsep itu diturunkan hanya dalam satu variabel saja, maka disebut dengan deductive system. Jika diturunkan ke dalam beberapa variabel, maka disebut dengan multiple deductive system. Hipotesis yang diturunkan dan konsep itu menjadi konkret dan siap untuk diuji atau dipersonalisasikan, hipotesis yang dalam penelitian dan siap diuji disebut dengan hipotesis kerja. Proposisi adalah suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dapat dianggap jad, benar atau salah sebelum diajukan pada penerima yang dapat disimak. Jika suatu proposisi diformulasikan dengan maksud diuji, maka proposisi itu lalu disebut dengan hipotesis. Hipotesis itu merupakan pernyataan deklaratif, bersifat percobaan sementara dan pendugaan. Jadi pada dasarnya proposisi itu ketika kita dapatkan dari beberapa hasil penelitian atau kajian pustaka, maka ada hubungan A dengan B gitu, atau AB dan C dan B kepada C, atau X, Y, Z kepada W gitu ya. Itu yang namanya proposisi di dalam suatu kajian. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan penempatan variabel ke dalam kasus-kasus. Kasus di sini adalah suatu entitas atau sesuatu yang dibicarakan dalam hipotesis. Variabel ialah karakteristik watak bersifat yang dalam hipotesis itu diletakkan pada kasus. Contoh ini, Direktur John kasus memiliki motivasi beroperasi variabel lebih tinggi daripada rata-rata eksekutif John. Executive John has higher than average motivation. Contoh ini hanya ada satu kasus, yaitu Direktur John. Jika pernyataan itu tidak hanya satu direktur saja, tetapi para direktur di perusahaan Z, maka ini namanya menjadi generalisasi. Pernyataan itu menjadi para direktur dari perusahaan Z kasus-kasus memiliki motivasi berprestasi lebih tinggi dari rata-rata. Nah,
Ini executive in company ya, cases ya, have higher than average achievement motivation. Hipotesis deskriptif, contoh hipotesis di atas tidak mengkaitkan hubungan antar variabel. Hipotesis ini hanya menyatakan pada kasus-kasus itu memiliki variabel tertentu. Hipotesis seperti ini disebut dengan hipotesis deskriptif. Jadi tidak ada hubungannya, tidak ada kaitan, tidak ada korelasi, ada pengaruh gitu. Itu deskriptif namanya. Hipotesis deskriptif ialah profesi yang secara tipikal menyatakan eksistensi keberadaan ukuran atau distribusi suatu variabel pada kasus-kasus. Hipotesis deskriptif itu sekaligus dapat digunakan dan dipromosikan dalam bentuk pernyataan. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang menduga adanya suatu variabel atau karakteristik tertentu pada kasus-kasus. Hipotesis lain ya selain kerja deskriptif dan lainnya itu adalah hipotesis yang menghubungkan antara suatu atau lebih variabel dengan suatu atau lebih variabel lain disebut dengan hipotesis perhubungan. Atau sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa suatu atau variabel yang menjadi penyebab terjadi suatu atau lebih variabel lain disebut dengan hipotesis kausal. Dan hipotesis yang membandingkan antara dua variabel atau lebih disebut dengan hipotesis perbandingan. Jadi ada hubungan, ada kausal, dan ada perbandingan. Nah, ada perbedaan antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian seperti yang telah dikemukakan di atas, hipotesis statistik itu ada bila penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Dalam suatu penelitian dapat terjadi ada hipotesis penelitian, tapi tidak ada hipotesis statistik. Penelitian yang dilakukan pada seluruh populasi mungkin akan terdapat hipotesis nol. Dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Contoh hipotesis penelitian, kemampuan bahasa asing siswa SLTA itu rendah. Ini hipotesis deskriptif untuk populasi. Hipotesis ini sering tidak dirumuskan dalam penelitian sosial. Tidak terdapat perbedaan prestasi antara sekolah negeri dengan swasta. Ini hipotesis komparatif untuk populasi. Ada hubungan positif antara penghasilan orang tua dengan ketersediaan fasilitas belajar anak. Nah, ini hipotesis asosiatif untuk populasi. Dalam pembuktian hipotesis penelitian ini tidak ada istilah signifikansi. Ya, tidak ada istilah signifikansi karena di dalam yang diukur adalah populasinya. Adapun hipotesis statistik adalah pada penelitian di mana mengetahui keadaan populasi, sumber datanya menggunakan sampel yang diambil dari populasi yang tersebut. Jadi, yang dipelajari adalah data sampel. Dugaan apakah data sampel itu dapat dilakukan ke populasi dinamakan hipotesis statistik. Hipotesis statistik diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang hanya diuji dengan data sampel itu dapat dilakukan untuk populasi atau tidak. Dalam pembuktian ini muncul kata signifikansi. Signifikansi artinya hipotesis penelitian yang telah terbukti pada sampel itu dapat dilakukan ke populasi. Ada perbedaan signifikan antara prestasi belajar dalam sampel dengan populasi. Prestasi belajar anak paling tinggi dengan nilai 6,5 deskriptif sering tidak dirumuskan dalam penelitian. Terdapat perbedaan yang signifikan antara semangat belajar anak dari keluarga petani dan nelayan. Deskriptif petani dan nelayan adalah sampel. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kerajinan belajar dengan prestasi belajar anak pada SMA negeri X. Hipotesis asosiatif hubungan. Data dari sekolah A diambil dengan sampel. Ada hubungan positif artinya bila anak rajin belajar maka prestasi belajar akan tinggi. Hipotesis penelitian terdapat dua macam, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam bentuk kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Dalam statistik terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Dalam kegiatan penelitian yang diuji terlebih dahulu adalah hipotesis penelitian, terutama hipotesis kerjanya.
Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak, maka diperlukan hipotesis statistik. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah statistik emergensial. Statistik yang bekerja dengan data populasi adalah statistik deskriptif. Dalam hipotesis statistik, yang diuji adalah hipotesis nol. Hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dengan data populasi. Yang diuji hipotesis nol karena peneliti tidak berharap ada perbedaan antara sampel dengan populasi atau statistik dengan parameter. Parameter adalah ukur-ukur yang berkenaan dengan sampel. Bentuk-bentuk hipotesis sebenarnya sudah dijelaskan di muka, tapi akan mulai perdalam lagi. Pertama, bentuk hipotesis sepertinya sangat terkait dengan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk perumusan masalah penelitian ada 3, yaitu perumusan masalah deskriptif atau variabel non-Dewey, komparatif perbandingan, dan asosiatif hubungan. Oleh karena itu, bentuk hipotesis penelitian juga ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah deskriptif. Hipotesis komparatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah komparatif, dan hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap masalah asosiatif. Contoh hipotesis rumusan masalah deskriptif, misalnya berapa lama daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMK, seberapa tinggi semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi X. Hipotesis deskriptif ini, daya tahan berdiri karyawan toko lulusan SMK sama dengan 6 jam per hari. Hal ini merupakan hipotesis nol, karena daya tahan berdiri karyawan sama yang ada pada sampel lapangan tidak berbeda signifikan dengan daya tahan yang ada pada populasi. Angka 6 jam per hari merupakan angka dari pengamatan sementara. Hipotesis alternatifnya, daya tahan karyawan lulusan SMK tidak sama dengan 6 jam per hari. Tidak sama dengan ini sama berarti lebih besar atau lebih kecil dari 6 jam per hari. Hipotesis statistik hanya ada bila berdasarkan data sampel. HO sama dengan 6 jam per hari. HO tidak sama rata-rata, ya ada rata-rata 6 jam per hari. Nah, ini untuk rumusan masalah nomor 3, hipotesis nolnya dapat berbentuk semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi X sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi X paling sedikit 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan, atau lebih dari, bersama dengan semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi X paling tinggi 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Paling tinggi itu berarti lebih kecil atau sama dengan. Hipotesis alternatifnya adalah semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi X tidak sama dengan 75%. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi X lebih besar dari 75%. Semangat belajar mahasiswa perguruan tinggi X kurang dari 75%. Hipotesis adalah HO roh gitu ya sama dengan 75%, HA roh tidak sama dengan persen. Nah, ini demikiannya nomor 3, rohnya itu lebih besar dari 75%, HA-nya itu kurang dari 75%. Sedangkan nomor 3, rohnya itu kurang sama dengan 75%, HA-nya itu lebih dari 75%. Bagaimana prestasi belajar peserta didik di SMA Negeri 1 dibandingkan dengan SMA Negeri 2 tahun X? HO tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa SMA 1 dengan SMA 2 tahun X. Prestasi belajar siswa SMA 1 lebih besar atau sama dengan paling sedikit. Prestasi belajar siswa SMA 1 lebih kecil atau sama dengan SMA Negeri 2 tahun X. Lebih kecil atau sama dengan paling besar. Sedangkan HA-nya, prestasi belajar siswa SMA 1 lebih besar atau lebih kecil dari SMA 2 Kabupaten X. Prestasi belajar siswa SMA lebih kecil daripada SMA Negeri 2 Kabupaten X. Prestasi belajar siswa SMA 1 lebih besar dan sama dengan siswa SMA Negeri 2 Kabupaten X. Nah, bagaimana sekarang mengenai hipotesis dalam penelitian kualitatif?
Pada dasarnya kalau penelitian kuantitatif umumnya mengatakan bahwa harus ada gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan penelitian kualitatif pada awal-awal memang saya berpendapat ya perlu. Nah, tapi ada juga yang tidak perlu gitu menurut beberapa pendapat. Nah, berkaitan dengan hipotesis dalam penelitian kualitatif ada perbedaan pendapat. Nah, minimal ada dua pendapat. Yang pertama bahwa penelitian kualitatif tidak memerlukan hipotesis. Bahkan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif, kasus, fenomenologi, produk akhir dari penelitian tersebut adalah hipotesis. Biasanya kita meneliti kinerja dinas X. Pada produk akhirnya diketahui bahwa kinerja dinas X juga dipengaruhi oleh produktivitas, kepuasan pengguna, akuntabilitas, dan rasionalitas atau kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh strukturasi, kebijakan, pengelolaan, sumber daya manusia, terutama kualitas karyawan yang bekerja dan berkarya, serta sistem informasi manajemen, sarana dan prasarana yang dimiliki. Nah, itu akhirnya menghasilkan hipotesis semacam itu. Dalam praksis penelitian, pada dasarnya setiap peneliti, bagaimanapun tentu mempunyai hipotesis, walaupun itu produk akhirnya hipotesis. Permasalahannya dalam penelitian kualitatif ini ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa hipotesis itu tidak secara eksklusif dituliskan dan dinuliskan dalam tulisan tersurat dalam usulan penelitian. Namun demikian, sebagian lain tidak perlu dieksplisitkan dalam suatu rumusan di usulan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif juga dilakukan seperti dalam hipotesis deskriptif, sebagian orang tidak menuliskannya. Bagaimana rumusan hipotesis dalam penelitian kualitatif? Misalnya ada suatu judul penelitian implementasi kebijakan pengelolaan dan pelestarian cagar alam budaya di Kabupaten X. Maka hipotesis kerjanya merumuskan implementasi kebijakan pengelolaan dan pelestarian cagar alam budaya di Kabupaten X akan menjadi efektif bila dilaksanakan berdasarkan langkah komunikasi, sumber daya, sikap, pelaksanaan struktur birokrasi yang baik. Contoh lain, budaya organisasi pada dinas X, maka hipotesis kerjanya adalah budaya organisasi dinas X masih rendah karena inovasi pengembangan risiko masih kurang perhatian pada detail, orientasi kerja tidak ke hasil, orientasi tidak kepada orang, tidak berorientasi kepada kerja tim, kurangnya agresivitas dan ketidakstabilan organisasi. Jadi ada hipotesis macam itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.